Di warung Wangsit. Pagi ini di pasar, Wangsit melihat Tutur tak seperti biasa. Diam seribu bahasa. Wangsit mengira jika Tutur pasti cemas, memikirkan Mas Jar yang akan menjemputnya hari ini. Jujur, Wangsit tak tega sebenarnya. Wangsit senang sekali Tutur ikut bersamanya. Sama sekali tak merasa direpotkan, tak merasa dirugikan, juga tak merasa menjadi beban. Justru malah menguntungkan. Karena Tutur bisa bantu-bantu dan meringankan pekerjaannya. Tutur juga anak yang baik dan rajin. Kehilangan HP bukanlah kesalahannya, itu karena pas apes aja. Andai Tutur normal, sudah pasti Tutur melawannya. Sayang karena keterbatasan dan sikap polosnya juga karena tak bisa menjaga diri, membuat Tutur jadi korban kejahatan. Dan ketika Wangsit sedang belanja, Wangsit tiba-tiba melihat Tutur berlari menuju sebuah bentor alias becak motor di mana ada bapak-bapak tua yang hampir jatuh karena mengangkut karung sayuran hingga kemudian Tutur seketika menahan karung itu dari tangan bapak-bapak tua, kemudian meletakkan karung sayur itu di atas becak. Lalu Tutur juga mengangkut beberapa belanjaan yang masih di bawah, seperti pisang-pisang, kelapa, dan meletakkannya semuanya di atas becak yang membuat Wangsit dan semua orang yang melihatnya kagum. Sampai orang-orang yang penasaran itu bertanya pada Wangsit. "Sopo Wang? Anak buahmu tah?" "Adik," ucap Wangsit dengan bangganya. "Oh, jane ganteng ya Wang. Podo ro awakmu. Saking ra normal." "Lebih ganteng dia malah Pak." Pinter tapi ya. Ra koyo cah-cah sing gawe rusuh kae." "Iya Pak, pinter." Ya, Wangsit pun menghampiri Tutur yang sedang mengangguk-angguk ketika bapak tua itu berterima kasih padanya. Lalu bentor itu pun pergi. "Pinternya adik Mas." Tutur tersenyum malu. "Yuk, kita ke sebelah sana. Mas mau nyari kacang panjang." Tutur mengangguk. Wangsit yang melihat Tutur masih diam saja, bahkan yang diam-diam mencuri-curi pandang padanya itu jadi penasaran. Seperti ada yang ia ingin katakan. "Tur, kok diam aja? Kenapa? Pasti kepikiran dijemput sama Mas Jar ya? Atau kamu malu diliatin orang-orang?" "Santai saja," ucap Wangsit mengelus rambut Tutur dan mengusap pundaknya. Tutur menggeleng. "Jangan malu ya. Beberapa udah Mas kasih tahu kalau kamu adik Mas. Kalau orang-orang di pasar atau di sekitar sini gak akan berani ngolok-ngolok kamu. Karena semua preman-preman di kampung ini teman-teman Mas juga dan sering ngopi di warung Mas." Tutur mengangguk. "Bu, kacang panjang 2 ikat." Monggo." Mas, ya, kenapa Mas gak jujur kalau aku cuma tetangga Mas? Emangnya Mas gak malu nunjukin ke orang-orang kalau aku adik Mas?" "Kenapa? Mas malah bangga sama kamu. Kenapa harus malu? Bahkan gak cuma Mas, orang-orang di sini yang melihatmu juga kagum. Kamu tahu mereka bilang apa?" Tutur menggeleng. "Mereka bilang, anak yang justru memiliki kekurangan dan tak normal sepertimu lebih mengerti adab daripada anak-anak yang suka rusuh di pasar, ngemis, nyopet, malak. Padahal mereka punya kaki, punya tangan, punya otak, tapi tidak menggunakannya dengan baik. Sedangkan kamu, dengan keterbatasanmu, kamu dapat bermanfaat buat orang lain. Mas bangga sama kamu, Tur," ucap Wangsit seolah membuat Tutur melayang, dan Tutur tak mampu menahan salting brutalnya. Tubuhnya semakin gelisah dan membuang muka. Takut Wangsit melihat senyum yang ia sembunyikan itu. Dan setelah membeli kacang panjang, keduanya berjalan ke tempat jajanan pasar. Wangsit berniat membelikan jajanan untuk Tutur dan Jeber. "Mas, Tutur pengen lupis, tapi uang Tutur di warung." "Kamu tinggal bilang aja sama Mas, Tur. Kamu mau apa? Lupis, onde-onde, atau ketan?" Lupis aja Mas." "Ya sudah, Mas juga mau beliin jajan buat Jeber." Dek. Seketika Tutur kembali mengingat kejadian semalam. Tutur takut ketika kembali ke warung nanti Jeber akan melaporkannya pada Wangsit. "Tur, ayo pulang. Sudah beres semua belanjaan.
Setelah ini Mas akan buatin sarapan untuk kita bertiga. Iya Mas. Di warung sendiri, Jeber sendiri yang bangun kesiangan dan tak melihat Wangsit dan Tutur berangkat ke pasar itu, kini sedang memasak nasi dan memasak lontong. Lalu sembari menunggu Wangsit dan Tutur datang, Jeber pun menyapu halaman. Dan ketika sedang menyapu, Jeber teringat kejadian semalam. Dan untuk memastikan jika semalam ia tidak bermimpi, Jeber mencoba mengecek kembali video yang sempat ia abadikan saat kejadian semalam. Dan benar saja, Jeber tidak mimpi. Dan semalam, setelah Jeber memergoki Tutur dan karena suara teriakan Jeber saat terkejut membuat Wangsit sempat terbangun kaget. Namun entah kenapa Jeber malah diam dan tak langsung melaporkan kelakuan Tutur pada Wangsit. Ya, dan begitu Jeber sedang memikirkan Tutur dan Wangsit baru saja kembali dari pasar. Dan Jeber melihat ekspresi Tutur ketakutan saat melihatnya. Namun Jeber tak mau membuat Tutur merasa tak nyaman padanya. Meski Jeber benar-benar penasaran dan akan menginterogasi Tutur nanti. Ber, aku beliin kamu ketan putu. Ada tetel juga. Wih, asik tuh. Kamu udah masak lontong? Udah dari tadi. Nasi juga. Ya udah, Mas mau masak dulu buat kita sarapan dan lauk untuk jualan. Siap bos. Tur, kamu bantu aku beleber kloso ya. Tikarnya di dalam. Dek. Seketika Tutur panik saat Jeber memerintahnya. Iya mas. Ya, Wangsit pun masuk ke dalam warung dan Tutur mengikutinya karena mengambil tikar-tikar. Dan Wangsit sendiri yang kini sedang membuat teh hangat lagi-lagi melihat Tutur seperti cemas. Dan begitu Tutur hendak keluar, Tur, iya mas. Makan dulu lupisnya, sembari minum teh, biar hangat. Tutur pun menghampiri Wangsit dan menyandarkan tikar-tikar di dinding, kemudian mengambil gelas teh dan menyeruput teh hangatnya. Ya, Tutur pun terlihat lahap menikmati lupis dan Wangsit sendiri sedang memotong sayur untuk memasak. Tur, kamu kenapa? Sakit? Enggak apa-apa mas. Tenang aja, Mas akan bujuk Mas Jar agar kamu tetap di sini. Beneran ya mas? Iya. Ya, Tutur pun yang sudah meminum teh dan nyemil lupis itu kini membawa kembali tikar-tikar dan menggelarnya di depan warung dan di pinggir sungai bersama Jeber. Mas, udah buka? Udah, tapi nasi lodehnya belum ready. Rujak lontongnya juga readynya siang. Oh, cuma mau kopi aja kok. Mie instan ada? Ada, berapa? 5 mas, kopi sama mie-nya. Gorengannya belum ada juga ya? Belum, tapi kalau mau nunggu, mau. Bentar aja, tak gorengin. Boleh deh, gorengannya 20.000 ya, campur bakwan, pisang goreng, sama getas. Kita diem di utara ya mas, yang ada kayu besar dekat sungai. Ini duitnya. Siap, kembaliannya, makasih. Sama-sama. Ya, Wangsit yang mendapatkan pembeli itu langsung keluar mencari Jeber. Namun kemana Jeber? Tutur juga kemana? Kenapa tak terlihat? Padahal semua tikar sudah digelar dan sudah tertata rapi. Namun kemana keduanya? Wangsit pun yang penasaran itu mengalihkan pandangannya ke segala arah. Mas, nyari siapa? Jeber mana Ji? Di belakang pos. Ngapain? Beli duren? Gak tahu. Tadi sih aku denger si Jeber mau ngomong serius sama Tutur. Ngomong apa? Ya gak tahu mas. Ya, Wangsit pun yang penasaran itu menghampiri Jeber dan Tutur di belakang pos tiket masuk, di sebelah stan penjual durian. Dan dari jauh, keduanya terlihat serius mengobrol, sampai keduanya tak menyadari kedatangan Wangsit. Dan tak kenapa Wangsit melihat Jeber seperti memarahi Tutur. Itu terlihat dari raut Tutur yang seperti ketakutan, dan Wangsit diam-diam berdiri di belakang pos menguping keduanya. Ngaku apa enggak sama aku? Aku udah punya buktinya loh. Jujur aja sama aku, gak apa-apa. Aku gak marah kok. Tapi kalau kamu gak ngaku, ya terpaksa. Mas, tolong jangan bilangin Mas Wangsit soal kejadian semalam. Aku gak mau Mas Wangsit marah. Ya udah, jujur aja. Kamu suka? Suka apa? Dek. Seketika keduanya shock saat melihat Wangsit tiba-tiba saja muncul di depan keduanya. Terutama Tutur yang panik, tubuhnya terlihat gemetar. Anu mas, suka
Ada apa, Ber? Tur, kamu gak apa-apa? Semalam kenapa? Tutur semakin gemetaran. Dan Jeber yang melihatnya itu jadi takut juga. Takut tantrum dan terjadi kenapa-napa. Eh, oh, anu mas, semalam itu suka ngelidur maksudnya. Masa dia tiba-tiba tidur di luar? Kalau masuk angin gimana coba? Ya ampun Tur, pantas saja kamu gemetaran. Dan mas perhatikan sejak di pasar tadi kamu aneh. Tapi badanmu gak panas? Normal, ucap Wangsit menyentuh kepala Tutur dan lehernya. Tutur, gak apa-apa kok mas, ucap Tutur sedikit lega. Ya sudah, ayo ke warung, bantu mas. Ber, ada pesanan untuk yang di utara dekat kayu. Siap bos. Yuk Tur, ucap Wangsit merangkul Tutur. Dan keduanya berjalan ke warung, diikuti Jeber yang berjalan di belakang keduanya. Dan Tutur sempat menoleh pada Jeber. Dan Jeber pun memberi kode dengan jarinya, seolah memberi pesan agar Tutur santai dan tenang. Lalu mulut Jeber berkata lirih, aman. Seketika Tutur terlihat tersenyum lega, dan Jeber sendiri yang sejujurnya masih penasaran itu mencoba santai. Nanti Jeber akan menanyakan lagi pada Tutur perihal kejadian semalam. Itu karena Jeber bertanya-tanya dan tak percaya. Apa bisa anak seperti dia bisa jatuh cinta pada laki-laki pula? Kan aneh. Udah gak normal secara fisik dan perilaku, gak normal juga orientasi seksualnya. Double-double gak normalnya. Jeber pun seketika berhenti dan bengong. Hingga kemudian, aduh, dobol, ngagetin aja. Pagi-pagi udah ngelamun. Pasti mikirin cewek semalam gak bales chatmu ya? Nong, aku mau nanya sama kamu. Tanya apa? Tumben. Gak jadi dah. Ih, Ber, teriak Jenong saat Jeber urung ngasih tahu, malah lari. Gak jadi. Kopi Ber, teriak Jenong. Dan Jenong pun standby di parkiran yang beberapa pagi ini baru saja datang rombongan motor jeep yang baru saja selesai tur. Dan di warung sendiri, Tutur membantu menggoreng bakwan. Bisa Tur? Bisa mas, ucap Tutur sedikit lega. Namun tetap ada rasa was-was dalam dirinya. Ber, anterin nih mie-nya. Anter sama kopinya. Oke mas, ucap Jeber langsung mengantar mie instan. Tutur sendiri masih takut meski Jeber tak menatapnya dan langsung pergi. Mas, gorengannya udah. Terima kasih ya Tur. Sama-sama. Tutur mau mandi dulu ya mas. Gerah. Iya. Habis ini kita sarapan. Iya mas. Ya, Tutur pun mengambil baju ganti dan peralatan mandinya, kemudian pergi ke kamar mandi. Wang, piye adikmu? Wis ketemu tenanan? Tanya Egi, salah satu teman Wangsit yang sebelumnya ikut dalam pencarian Tutur. Alhamdulillah, wis ki. Lan di areke? Tanya Egi sembari mencomot pisang goreng. Lagi mandi. Oh. Habis dari pasar. Iyo, biasa ngedol PT. Iki janjian rowong, sido tuku wedhus ra. Halo, iki aku wis ning warung. Iyo cepetan. Tut. Wang, kopi loro yo. Sik, aku tak golek duren, bojoku nitip. Iyo. Ya, Wangsit pun membuatkan kopi. Lalu kemudian memasak. Dan ketika memasak, Wangsit mendengar HP Jeber berbunyi. Wangsit yang penasaran itu hendak mengangkatnya, namun HP-nya tiba-tiba mati. Dan begitu tak sengaja melihat pesan di layar HP Jeber, ternyata Jenong yang marah. Dobol, kopi ini cok. Kopi ini sayang. Seketika Wangsit yang iseng itu hendak membalas. Namun begitu membuka layar HP-nya, HP Jeber error dan layarnya bergerak sendiri. Hingga ketika tak sengaja membuka galeri Jeber, layar itu seketika berhenti ketika berputarnya sebuah video yang cukup membuat Wangsit shock. Gak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Tutur bersikap seperti ini. Tutur anak yang baik. Dia anak polos. Tutur anak yang sopan. Tidak mungkin Tutur berani kurang ajar seperti ini. Mas, nyapo? Ber, apa ini? Dek. Di belakang warung sendiri, Tutur yang selesai mandi itu kini mencuci bajunya sendiri. Tutur yang melihat ember dengan baju menumpuk itu seketika mengeceknya. Dan sepertinya pakaian kotor Wangsit yang belum sempat ia cuci. Itu karena
Pakaian kotor Jeber sudah menggantung di jemuran. Ya, Tutur pun berniat mencucinya, agar Wangsit tak perlu capek-capek mencucinya. Namun, sebelum Tutur mencucinya, Tutur yang menemukan celana dalam Wangsit itu terdiam, sembari memperhatikannya. Tutur tersenyum, hingga kemudian, cups, hmm, aromanya, aku suka. Aroma khas laki-laki yang aku suka. Ada harumnya, ada apeknya, ada pesing-pesing dikit, tapi aku suka. Rasanya kayak apa ya? Slut. Seketika Wangsit hampir mual saat melihat Tutur yang tak hanya mencium dan mengendus sidi Wangsit, tapi juga menjilati sidinya. Benar-benar jorok. Bagaimana anak sepertinya bisa kepikiran sekotor itu? Dan Wangsit yang awalnya tidak percaya dengan video itu kini jadi yakin jika Tutur tak hanya sakit, tapi lebih dari sakit. Ya, Tutur sendiri yang masih asik mengendus-endus dan menjilat-jilat sidi itu tak menyadari jika Wangsit kini tengah berdiri dari balik bilik bambu dan sedang terdiam melongo, memperhatikannya tak percaya. Bukannya menegur, namun Wangsit justru pergi begitu saja dan kembali masuk ke warung. Tutur sendiri yang sudah cukup puas menghisap saripati aroma kejantanan Wangsit itu, kini akhirnya mencucinya juga. Di parkiran sendiri, Jenong sedang memarkirkan motor. Hari ini tidak begitu ramai, namun ada saja pengunjung yang datang. Dan ketika sedang memarkirkan pengunjung, Jeber tiba-tiba datang dengan membawa sekap kopi. Nong, sayang, lama amat, repot cuk. Nih duitnya. Nong, aku mau tanya. Tanya apa? Masalah cewek yang lama balas chat kamu? Bukan, udah gak kepikiran, tapi ini gawat. Gawat apa? Sini, tak bisiin. Hah? Yang bener kamu? Ye, sumpah. Nih, lihat videonya. Ya, dan ketika Jeber menunjukkan video itu pada Jenong, bukannya terkejut, Jenong malah tersenyum sembari bertepuk tangan yang membuat Jeber bingung. Gokil, keren cuk, gak nyangka Tutur lebih pro. Woi, maksudmu apa? Kok gak kaget? Kaget dikit. Dapatmu ya opo? Nek wis ngene iki jal. Kamu minta pendapatku? Iyo, menurutmu gimana? Kalau minta pendapatku gak gratis. Mulai ya wes gak jadi. Seketika Jenong menahan tangan Jeber. Tunggu. Opo? Cul, lepas. Tak peduli seberapa sempurnanya orang itu, tak peduli seberapa banyaknya kekurangan orang itu, cinta tetap hinggap dalam hati mereka. Itulah rasa Ber, seperti rasaku padamu. Pret, diangkrik aku dintuti. Rasain, pas banget aku kebelet ngising. Teriak Jeber kabur setelah berhasil ngetutin Jenong dan kembali ke warung untuk sarapan bersama. Dan begitu sampai warung, sarapan sudah siap. Tampak beberapa lauk terhidang. Selain sayur lodeh yang untuk dijual, ada tempe, ikan asin, pecel, telur dadar, dan masih banyak yang lain. Jeber melihat ekspresi Wangsit yang tak biasa. Ber, ayo sarapan. Mas, Tutur mana? Di belakang, cuci baju. Oh, yowes, aku tamangan sih, ucap Jeber mengambil piring dan makan lebih dulu. Hingga kemudian Tutur pun masuk. Mas, baju mas udah Tutur cuci, ucap Tutur pada Wangsit. Terima kasih. Ayo, sarapan Tur. Mas mau ngantar getas dulu, ucap Wangsit mengantar getas. Meski terkejut dengan sikap Tutur, namun Wangsit tak mau menunjukkannya pada Tutur. Tur, gawat. Gawat apa mas? Kamu tadi dimarahin gak sama Mas Wangsit? Enggak, emangnya kenapa? Ya, Jeber menceritakan kejadian tadi saat Wangsit menemukan videonya. Jadi, kalau dia marahin kamu, jangan nyalain aku loh ya. Sumpah, berani loncat di geladak perak. Aku gak bilangin ke Mas Wangsit soal semalam. Tapi dia gak sengaja lihat HP-ku. Terus, aku harus gimana mas? Ya aku juga gak tahu.
Tapi sih tadi dia ngiranya kamu ngelindur, ngigau, atau ngimpi. Ya meski dia bertanya-tanya dan bingung kok bisa sampai segitunya, aneh. Tapi kalau dia diem aja, berarti ngiranya kamu ngimpi. Semoga aja dia nggak nanya aneh-aneh sama kamu. Tapi kamu belum jawab pertanyaanku. Aku masih penasaran. Emangnya apa yang kamu lakukan semalam itu? Loh, Tur, kenapa belum sarapan? Dek. Iya mas. Seketika Tutur panik saat Wangsit kembali masuk. Dan Tutur pun mengambil piring, nasi dan lauk. Begitu juga Wangsit. Ketiganya pun makan bersama. Entah kenapa sarapan kali ini sunyi, semua diam. Terutama Mas Wangsit yang tak biasa dimakan jeber. Sepertinya Mas Wangsit masih kepikiran Tutur. Tutur pun juga diam, tak bicara jika tak ada yang mengajaknya bicara. Jeber pun berusaha mencairkan suasana. Tur, nambah Tur. Yang banyak makannya, kayak aku. Makasih mas, cukup. Udah kenyang. Oh. Mas Wangsit mau Tutur buatin kopi? Ah, tidak usah Tur. Nanti mas bikin sendiri. Kamu duduk saja istirahat biar gak capek. Tutur gak capek kok. Bro, pamit. Gi, udah. Piye, payu wedhuse. Payu, ayo bendolen. Gampang. Iku adikmu. Iya. Oh, syukurlah. Ya wis, aku pamit ya. Yuk. Halo, nasi lodehnya ada mas? Ada, berapa? 7 mas. Kopi 5, aqua besar 2, sama getah 10 biji. Nih duitnya. Oh iya, ini kembaliannya. Duduk di mana mas? Di kloso yang barat sungai, timur parkir. Oke siap. Mas, biar aku yang bikin kopi. Mas Jeber yang nyediain nasi. Mas Wangsit lanjut aja makannya. Ya sudah, ucap Wangsit yang entah mengapa jujur ada rasa kasihan dan tak tega untuk memarahinya, bahkan untuk sekedar bertanya dan menegurnya. Tapi jika mengingat kejadian di belakang saat Tutur mengendus dan menjilat sidinya, seketika Wangsit mual dan jadi kembali ilfil dan jijik mengingatnya. Mas, nyopo toh? Teriak Jeber yang kaget melihat Wangsit tiba-tiba muntah saat sedang makan. Mas Wangsit, kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin cuma masuk angin. Biasa. Mas Jeber, tolong lanjutin ya. Sesekalian Mas yang antar ya. Aku mau mijetin Mas Wangsit dulu. Hah? Wangsit panik. Ayo mas, sini tak pijet. Pakai batu Tutur yang dikasih mas. Tapi Tur, ya mau tak mau Wangsit menuruti kemauan Tutur. Entah kenapa Wangsit tak tega menolaknya dan pasrah saat Tutur menarik tangannya masuk ke kamar. Sampai Jeber melongo hingga kemudian ngelamun. Nong, bantuin aku nganterin kopi sama nasi. Siap sayang. Dan di kamar sendiri Wangsit bingung bagaimana bersikap. Yang jelas Wangsit hanya bisa manut pada Tutur. Mas, buka bajunya. Hah? Iya, buka. Kalau nggak dibuka, gimana aku bisa mijet? Kan dulu mas pernah mijet punggung Tutur pakai batu ini. Pas Tutur masuk angin. Jadi sekarang gantian. Oh, iya. Kamu masih ingat aja. Ya, Wangsit pun membuka kaosnya. Apapun yang pernah Tutur jalani berdua saja sama mas, gak akan pernah Tutur lupakan. Telungkup mas. Iya. Ya, Wangsit pun telungkup lalu Tutur mengambil batu pemberian Wangsit. Kemudian mengambil minyak gosok dari dalam tasnya. Lalu duduk di atas paha Wangsit. Jujur, Wangsit ada rasa takut, tapi Wangsit tak tega menolak. Permisi ya mas, ucap Tutur dengan sopannya. Iya Tur. Ya, Tutur pun menggosokkan minyak pada punggung Wangsit dan Wangsit mau tak mau menikmati sentuhan Tutur. Apalagi ketika Tutur menekan dengan mengurut perlahan dengan menggunakan batu. Jujur, pijatan Tutur lumayan enak, namun lambat laun punggungnya terasa panas. Tur, kok panas ya? Kamu pakai minyak urut apa, Tur? Gak apa-apa mas, jangan khawatir.
Memang begitu. Itu artinya bereaksi. Minyak ini aku beli sama Mas Mono, penjual jamu langganan Mbak Tutut. Oh, tahu. Tapi nggak akrab. Ini juga lagi dikit minyaknya dan mau habis. Sakit Tur, kena tulang. Maaf. Pelan-pelan. Ya, Tutur pun memijat pelan. Tutur senang sekali bisa membantu dan melayani Wangsit seperti ini. Tanpa dibayar pun Tutur rela, asal bisa terus bersama Wangsit. Wangsit sendiri lambat laun menikmati pijatan Tutur, sampai lupa rasa kesalnya pada Tutur. Namun masih ada rasa was-was di hatinya. Jujur, jika seperti ini, Tutur sama sekali tak menunjukkan sikap kurang ajar padanya. Justru kebalikan, Tutur menunjukkan sikap perhatian dan kepeduliannya pada Wangsit, yang membuat Wangsit jadi pusing. Entahlah, lebih baik Wangsit rileks jenak. Itu karena pijatan Tutur membuat matanya berat, mulutnya kini menguap. Rasa nikmat membuat mata Wangsit tak kuat. Mata Wangsit pun terpejam. Tutur pun menghentikan pijatannya dan menyelimuti tubuh Wangsit. Dan karena di luar terdengar riuh pembeli, Tutur pun keluar kamar dan menghampiri Jeber. Tur, Mas Wangsit ketiduran, biarin aja, jangan diganggu, kasihan, dia capek, biar aku yang bantu Mas Jeber jualan. Ya sudah, ini anterin ya, di bawah pohon itu ya. Iya Mas. Ya, Tutur pun dengan semangat mengantarkan pesanan makanan pengunjung. Bolak-balik ia tanpa lelah membantu Jeber mengurus warung. Dan Jenong yang kebetulan sedang diam itu menghampiri Tutur yang sedang mencari piring kotor di setiap tikar-tikar. Dan Jenong mengambil salah satu mangkok milik Wangsit yang ada di atas tempat duduk kayu dan menghampiri Tutur. Tur, nih mangkoknya. Oh, iya Mas, makasih. Tunggu, buru-buru amat, ucap Jenong menahan pundak Tutur dan merangkulnya. Mas, mau apa? Gak mau apa-apa, tenang. Aku cuma mau tanya sama kamu. Tanya apa? Kamu suka Mas Wangsit ya? Seketika Tutur panik. Mas Jeber, kasih tahu ya? Enggak, aku bisa lihat sendiri. Aku bisa baca, karena kita sama. Ucap Jenong bohong agar Tutur tak memarahi Jeber. Maksud Mas? Kamu suka sama bosnya, Mas suka sama anak buahnya. Kamu suka sama Mas Wangsit, aku suka sama Jeber. Jadi, mari kita kerjasama untuk mendapatkan hati mereka. Caranya? Nanti kita atur. Yang penting, setuju dulu. Deal? Deal? Tur, Nong, woi, ngapain kalian berduaan? Aku nungguin piring mangkok pada habis, lah kok malah nongkrong di sini. Teriak Jenong puas. Maaf Mas, ucap Tutur takut dan lari menuju warung. Kamu ini, jangan membawa pengaruh buruk buat Tutur. Jangan mencoba nularin penyakitmu sama Tutur ya. Tanpa nularin, dia udah penyakitan. Tapi kalau deket kamu, bukannya sembuh, malah tambah parah. Pagi-pagi udah darah tinggi, aku cipok nih bibir Jebermu. Pekok, ucap Jeber kini kembali ke warung. Dan di warung sendiri Tutur terlihat cuci piring dan lanjut membawa piring bersih ke warung. Kemudian membantu Jeber mengantar rujak lontong yang sudah ready. Ber, loh Mas udah bangun? Iya udah, sorry ketiduran, saking enaknya. Pegel-pegel jadi hilang. Mas gak diapa-apain kan? Enggak tuh, lebih tepatnya gak tahu, karena kan Mas ketiduran. Menurut kamu? Aku rasa aman Mas, soalnya tadi pas habis mijet langsung keluar. Soalnya warung ramai. Tuh anak rajinnya minta ampun Mas, luar biasa cepet, satset. Aku bener-bener terbantu sama Tutur Mas. Mana dia? Tuh di sana lagi nganter rujak lontong. Seketika Wangsit memperhatikan Tutur dari jauh, hingga kemudian mata Wangsit melihat salah satu pengunjung yang membuat Wangsit langsung sumringah. Siapa lagi kalau bukan gadis SMA yang sempat membuatnya jatuh ke parit. Dan benar saja, gadis itu kini berlari berteriak dari parkiran saat melihat Tutur. Tur! Tika!
Ketemu lagi. Iya, hehe. Kamu ngapain? Oh, tadi habis kelas meeting, pulang lebih awal. Jadi sama teman-teman mampir ke sini. Oh, iya. Duduk di mana? Di depan warung kamu aja, sekalian mau cobain rujak lontong. Oh, iya. Rujak lontongnya Mas Wangsit enak. Tur. Loh, Mas Wangsit udah bangun. Loh, masnya? Iya, Makasih ya, udah nganterin adik saya selamat sampai sini. Sama-sama. Kenalin, Wangsit. Tika. Oh iya, pesan apa? Guys, pesan apa? Malah nyemplung. Pesen dulu. Rujak lontong aja. Semua. Iya, teriak teman-teman Tika. Rujak lontong mas 6 ya. Minumnya antar aja. Aku tanya teman-temanku dulu. oke. Bentar ya, Tik. Iya, Tur. Ya, Tutur pun kembali mengikuti Wangsit ke warung. Mas, aku mau mandi dulu ya. Izin jeber. Ya udah, biar Mas urus. Tur, kamu duduk aja. Jangan capek-capek. Sembari nunggu rujak lontong jadi dan kamu antar ke Tika. Iya, Mas. Ucap Tutur sembari mengambil aqua gelas dari dalam kulkas. Tur, Iya, Mas. menurutmu Tika cantik gak? Cantik, Mas. Mas suka. Seketika Tutur hancur mendengar pengakuan Wangsit. Raut wajahnya kini tertunduk lemas dan Wangsit menyadari itu. Tutur seketika sedih. Mas suka sama Tika. Iya, kenapa? Cocok kan? Apa Mas ketuaan? Tutur menggeleng. Terus, kenapa diem? Cocok, Mas. Tapi Mas penasaran, apa dia mau sama Mas ya? Apa dia udah punya pacar? Tur, kamu mau gak bantu Mas? Mas malu soalnya. Bantu apa, Mas? Tolong mintain nomor HP ya. Sama tanyain udah punya cowok apa belum. Kenapa nggak Mas sendiri yang tanya sama dia? Mas belum punya pengalaman deketin cewek. Mas kan belum pernah pacaran. Mas malu. Tutur pun mengangguk sedih. Nah, Tur, dah jadi rujak lontongnya. Anterin dah. Dan ingat pesan Mas. Nih, bawa kertas sama pulpen. Tutur mengangguk. Ya, Tutur pun mengantarkan rujak lontong. Tur, wah, kelihatannya enak nih. Tika, boleh minta nomor HP-nya? Tanya Tutur sembari menyerahkan kertas dan pen. Boleh, mana nomormu? Aku simpen. Aku nggak punya HP, tapi nomor Mas Wangsit aja ya. Oh, jadi aku kalau chat kamu lewat Mas Wangsit gitu? Iya. Kenapa kamu nggak beli HP? Aku belum ada HP. Nanti kalau udah ada uang, aku beli HP. Dan aku chat kamu sendiri ya, pakai HP-ku. Oke deh. Nih ya, nomorku. Makasih, Tika. Sama-sama. Tika? Ya? Kamu udah punya cowok belum? Seketika Tika tersenyum. Belum? Kenapa? Nggak apa-apa. Ucap Tutur kemudian merunduk malu dan buru-buru kembali ke warung. Woi, Tik, senyum-senyum sendiri. Baru kali ini aku lihat senyum secantik itu. Guys, kayaknya aku jatuh cinta deh. Cie, kesambet apa kamu suka sama om-om? Hah? Om-om? Iya, om-om penjual rujak lontong itu kan? Masnya Tutur? Ya ganteng sih, tapi kan om-om. Namanya Mas Wangsit tadi. Masih muda Ahrin. Bukan sama Mas Wangsit, tapi sama tuturnya. Longor, kamu habis kesambet apa? Masa kamu suka sama cowok blow on idiot gitu? Emang stok cowok ganteng di sekolah habis apa? Tapi Tutur ganteng kok. Ya nggak jelek sih, tapi kan
Wah parah nih teman kita. Kamu gak nyadar habis nolak Syarif cowok populer di sekolah, terus kamu naksir cowok modelan getas kopong kayak gitu. Biarin, getas kan manis. Wah ada yang gak beres nih sama anak juragan pasir. Kita cemplungin aja ke sungai yuk. Biur. Ya, di warung sendiri, Tutur yang berhasil meminta nomor Tika itu langsung menghampiri Wangsit yang sudah menunggunya. Mas, ini nomornya, ucap Tutur sedih. Makasih. Masif langsung. Tutur semakin sedih melihat ekspresi Mas Wangsit yang begitu senang sekali sembari menyimpan nomor Tika di HP-nya. Dan Wangsit sendiri diam-diam memperhatikan Tutur yang sedih dan hanya merunduk. Dan perubahan sikap Tutur itu membuat Wangsit semakin yakin jika Tutur cemburu. Itu artinya dugaan Wangsit semakin kuat jika Tutur penyuka sejenis. Lagi-lagi Wangsit mengingat kejadian saat Tutur menjilati sidik kotornya. Seketika Wangsit kembali ilfil. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Wangsit diam, itu artinya Wangsit memberi peluang dan harapan untuk Tutur. Dan Wangsit tidak mungkin berpacaran dengan Tutur. Ya, ketika keduanya sama-sama diam, seketika mata Wangsit melihat Mas Jar dengan satu temannya kini datang menjemput Tutur. Tur, Mas Jar jemput. Hah? Mas, tolongin Tutur. Bilangin Mas Jar, Tutur gak mau pulang. Tutur yang ketakutan itu seketika berlari dan memeluk di belakang Wangsit. Tur, tenang. Assalamualaikum. Sapa Mas Jar datang bersama temannya. Waalaikumsalam Mas. Duduk dulu, bentar tak buatin kopi sama rujak. Ah, kopi aja Wang. Soalnya pickupnya keburu dipakai. Oh, iya Mas. Tur, mulai ya Le. Enggak Mas. Tutur mau di sini. Tutur mau sama Mas Wangsit. Kasihan mbakmu, kepikiran kamu di sini. Tapi Tutur betah di sini. Ya betah, tapi mbakmu khawatir, takut kamu ngerepotin Wangsit. Aku nggak ngerepotin kok. Aku di sini bantu-bantu Mas Wangsit. Iya kan Mas? Oh iya Wang, ini uang dari Tutut buat gantiin HP yang Tutur hilangin. Mas jangan, gak apa-apa kok, saya ikhlas. Lagian Tutur udah bantuin Wangsit jualan. Ya kan cuma sehari, tapi kamu ngumpulin duit ini gak sehari 2 hari. Ambil. Tapi Mas, udah ini amanat Tutut. Dan tolong bujuk Tutur ya supaya Tutur mau pulang. Mas, aku gak mau pulang. Aku mau di sini. Aku rela bantu-bantu Mas, gak dibayar. Asal Tutur tetap di sini. Ucap Tutur menangis terseduh-seduh berdiri di belakang Wangsit. Apalagi ketika Mas Jar beranjak setelah menghabiskan kopinya dan menghampiri Tutur. Tur, ayo mulai, jangan ngerepotin Wangsit. Aku gak ngerepotin kok. Mas, tolong bilangin Mas Jar kalau aku gak ngerepotin. Aku bantu-bantu Mas. Aku gak nakal. Ayo Mas, kenapa Mas diem aja? Mas udah janji bantu ngomong. Tur, setelah Mas pikir-pikir, lebih baik kamu pulang saja. Dek. Seketika Tutur terdiam, terkejut mendengar ucapan Wangsit. Mas. Tur, Mas, tahu kamu di sini gak ngerepotin. Kamu juga rajin bantu-bantu Mas. Terima kasih. Tapi Mas gak mau lihat kamu capek. Aku gak capek. Aku semangat di sini Mas. Tur, mbakmu sakit-sakitan, kasihan cemas mikirin kamu. Gak mau. Tur, pulanglah. Lagian sebentar lagi Winda anak buah Mas lusa sudah kembali. Jadi Mas gak butuh kamu lagi. Dek. Rasa hati Tutur seperti tersambar petir. Sakit. Tutur melepas pegangan tangannya dari Wangsit. Mas bohong. Mas jahat. Mas tega. Bukan gitu Tur. Gini aja. Ini uang Mbak Tutut, beliin HP ya. Kan walaupun tanpa bertemu, kita masih bisa teleponan. Wangsit meletakkan uang dari Mas Jar di tangan Tutur. Lalu Tutur mengambilnya. Namun Tutur berjalan masuk ke kamar Wangsit. Hingga tak lama kemudian, Tutur kembali dengan membawa tasnya.
lalu menghampiri Wangsit dengan wajah kesal dan tangan gemetar. Kemudian meraih tangan Wangsit dan... Tutur gak butuh uang, Tutur gak butuh HP. Yang Tutur butuh dari dulu cuma bisa bareng sama Mas. Dan setelah Tutur bisa bareng sama Mas lagi, tetapi Mas yang gak butuh Tutur. Ini Tutur tidak butuh batu ini lagi. Batu ini Tutur kembalikan. Ayo Mas Jar, kita pulang. Tur, balik sik Wang. Suwon yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.